Halo sahabat guru, dimanapun Anda berada. Berjumpa bersama saya, SM Wardatul Fauziah, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Pada video kali ini, saya akan melakukan pengimbasan BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Berikut ini penjelasannya. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu berupa literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Adapun latar belakang dan kebijakan asesmen nasional adalah sebagai berikut. Hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains. 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10 hingga 15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA terendah. Menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Untuk itu, pada tahun 2021, Asesmen Nasional atau AN akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga ujian nasional atau UN sudah tidak lagi diberlakukan. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait. Dalam hal ini, AN atau Asesmen Nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nantinya, hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Sahabat guru, mungkin banyak dari kita yang bertanya, apa pentingnya asesmen nasional? Penjelasan berikut ini mungkin bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu guru semuanya. Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pertanyaannya, mutu pendidikan seperti apa yang diharapkan? Apakah mutu pendidikan dapat dilihat dari hasil ujian nasional saja, seperti yang telah terjadi selama ini? Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir, apapun sebutannya. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21 yang menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21, yaitu siswa harus memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana cara mengukur kompetensi tersebut? Ya, menggunakan asesmen nasional. Asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa, sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional.
namun juga memotret hasil belajar sosial emosional, termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Selain tuntutan kecakapan abad ke-21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan, profil pelajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad ke-21. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, gotong royong. Nah, penting bagi guru dan siswa untuk mengadopsi proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi. Pencapaian kompetensi siswa dapat diukur dari pemahaman konsep dan keterampilan menerapkan konsep dalam berbagai konteks. Dengan demikian, siswa tidak hanya menguasai konten semata, tetapi lebih menguasai pemahaman secara mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di berbagai konteks kehidupan. Hal ini yang diharapkan sebagai peningkatan hasil pembelajaran siswa. Capaian kompetensi siswa secara holistik inilah yang ingin dievaluasi melalui asesmen nasional. Saat ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang melaksanakan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. BIMTEK AKM merupakan program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru, kepala sekolah, atau pengawas level SD, SMP, SMA atau SMK, dan PKBM sederajat dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Sahabat guru, mengapa kita harus ikut program guru belajar seri AKM? Jawabannya kurang lebih ada 5 alasan. Yang pertama, karena waktu belajar yang fleksibel. Yang kedua, mudah mempelajari konten. Yang ketiga, kolaboratif. Yang keempat, kita akan mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan yang kelima, kita akan mendapat sertifikat BIMTEK 32 JP dan piagam penghargaan. Ada 2 hal yang perlu sahabat persiapkan untuk dapat mengikuti program ini. Yang pertama, sahabat guru harus memiliki akun SIM PKB. Yang kedua, sahabat guru perlu mendaftar sesuai jadwal BIMTEK yang tersedia. Adapun tahapan program guru belajar seri AKM yaitu ada 2 tahapan. Yang pertama, tahapan BIMTEK dan yang kedua, tahapan pengimbasan. Pertama, tahapan BIMTEK. Pada tahapan ini, peserta terlebih dahulu mengikuti orientasi yang membekali peserta mengenai latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Pada tahap BIMTEK, peserta akan mengikuti pembelajaran mengenai konsep asesmen nasional, konsep asesmen kompetensi minimum, butir soal literasi membaca dan numerasi, serta membaca dan menindaklanjuti hasil asesmen kompetensi minimum dalam kurun waktu selama 5 hari. Tahapan yang kedua yaitu pengimbasan. Peserta diharapkan dapat menjadi bagian perubahan pendidikan dengan cara mengajak dan mendampingi guru lain di satuan pendidikan peserta untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Peserta mendokumentasikan video pengimbasan dan mengunggah video tersebut pada kanal video berbagi YouTube dengan memasukkan link URL video tersebut sebagai syarat untuk mengunduh piagam penghargaan. Periode pendaftaran BIMTEK Guru Belajar Seri AKM
dimulai sejak 22 Desember 2020 hingga 23 Februari 2021. Tersedia 11 angkatan. Adapun pengimbasan program Guru Belajar Seri AKM kepada teman sejawat dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2021 hingga tanggal 27 Februari 2021. Marilah sahabat guru, kita mengikuti BIMTEK seri AKM yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar pengetahuan dan wawasan kita bertambah. Hal ini penting bagi kita sebagai guru yang merupakan lokomotif utama pendidikan di Indonesia. Terima kasih atas partisipasi sahabat guru semua dalam menyimak video ini. Semoga bermanfaat.